Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat, atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman, karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter, atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.
Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat, atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman. Karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter, atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Naposo, remaja, dan anak sekolah minggu, kami seluruh majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui live streaming HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh majelis. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang menjadi topik minggu kita adalah setara di hadapan Tuhan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Tuhan Yesus telah menebus dan menguduskan kita dengan darah-Nya. Karena itu, marilah kita bernyanyi dan memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus dosa kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara
pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam buku Konfesi tahun 1996, pasal 3 tentang manusia. Manusia adalah ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, sama dengan perangainya atau imago Dei, dengan martabat yang sama, dan kepada mereka diberikan kuasa untuk menguasai, memelihara, dan mengolah seluruh ciptaannya yang ada di dunia ini. Manusia diciptakannya dalam kebebasan dan tanggung jawab untuk melayani Allah dan seluruh ciptaannya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis, dan dosa itu menjadi dosa warisan bagi semua angkatan yang berikut, menjadikan manusia itu senantiasa dalam pencobaan, dikuasai oleh dosa, dan berhadapan dengan Allah. Hilanglah kehidupannya. Dia melawan dan berbalik dari Allah. Hukum Allah dilanggarnya. Dia tidak malu melakukan dosa. Manusia dengan usahanya sendiri tidak sanggup melepaskan dirinya dari dosa. Untuk menyatakan keselamatan yang dari Allah, Allah menyuruh malaikatnya yang diciptakannya membantu ahli waris kehidupan. Karena Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia untuk melayani dirinya, imannya, kasihnya, dan kemampuannya melawan dosa. Perilaku yang dikuasai dosa mengakibatkan kejahatan semakin merajalela dan orang melakukan kejahatan kecil mudah dihukum. Sementara orang yang melakukan kejahatan yang besar sering bebas dari hukuman karena tindakan manusia yang tidak benar dan karena orang yang bersaksi dusta yang terjadi pada saat pengadilan manusia. Akhir dari semua dosa, bagaimanapun bentuknya, adalah kematian. Hanya karena kasih karunia Allah lah, melalui penebusan Yesus Kristus, ada jalan keselamatan bagi setiap orang. Jalan untuk menerimanya adalah melalui iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya pertobatan dan keampunan dosa yang disediakan melalui kematiannya dan kebangkitannya dihayati, sehingga kita menjadi manusia baru. Iman yang demikianlah yang diperhitungkan Allah, yang menjadi kebenaran manusia. Manusia hidup karena imannya walaupun dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi manusia yang percaya itu dipanggil Allah untuk menjadi anak Allah dan menjadi mitra kerjanya dalam kerajaan Allah. Dengan ajaran ini, kita menolak pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu menjadi seperti budak, mesin atau hewan karena pekerjaan dan karena harta miliknya. Kita menekankan bahwa manusia adalah mitra kerja Allah dalam kerajaan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat 12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda bahwa karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan warta Jemaat HKBP Kernolong Minggu setelah Trinitatis 4 Oktober 2020. Yang pertama, ibadah Minggu di rumah via live streaming. Sehubungan dengan perpanjangan pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jilid 2 di Provinsi DKI Jakarta 2020, maka ibadah Minggu di Gereja HKBP Kernolong pada hari ini, tanggal 4 Oktober 2020 masih diliburkan. Kita kembali beribadah di rumah masing-masing dengan menggunakan via channel YouTube HKBP Kernolong pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan ibadah Minggu 11 Oktober 2020 akan diberitakan kemudian dengan mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi terbaru. Demikian diberitahukan Tuhan. 2 berita pernikahan. Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Saudara Bestoni Sinaga, warga Jemaat WIK 7, Tanah Tinggi, Tangsi Penggorengan, HKBP Kernolong, putra dari keluarga Amang A. Sinaga almarhum dan Inang Tikana Boru Situmorang, alamat Tinggi Sawah, nomor 16, Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan tunangannya, Saudari Dewi Sari Boru Hutasoid, warga Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Wahidin Baru, Medan Langkat, Medan, putri dari keluarga Amang Penatua B. Hutasoid dan Inang Ruth AM Boru Siregar, alamat Jalan Tangkuk Bongkar 4, nomor 89, Medan Denai, Medan. Acara pranikah atau partuk poli telah dilaksanakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 di GKPI Jemaat Khusus Wahidin Baru, Medan Langkat, Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Oktober 2020 di GKPI Jemaat Khusus Wahidin Baru, Medan Langkat, Medan. Demikian diberitahukan, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru. 3. Pertaniangan WIK Gabungan. Sermon Majelis Tahbisan pada Kamis 1 Oktober 2020 telah menyepakati bahwa pertaniangan WIK Gabungan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, waktu pukul 19, waktu Indonesia Barat. Tempat tertulis di warta di gedung gereja dan rumah warga jemaat. Petugas pelayanan hadir di gedung gereja, warga jemaat mengikutinya dari rumah. Seharusnya di rumah jemaat masing-masing. Bentuk acara tertulis live streaming di channel YouTube HKBP, yang seharusnya bentuk acara dengan aplikasi Zoom, linknya akan dikirim melalui WA Group WIK masing-masing. Kami ulangi, untuk pertaniangan WIK Gabungan akan dilaksanakan hari Selasa 6 Oktober 2020 pukul 19,
Tempatnya di rumah jemaat dengan aplikasi Zoom. Linknya akan dikirim melalui WA Group Week. Diharapkan segenap warga jemaat dapat mengikutinya. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. 4. Pesta Gotilon, Pesta Huria, perayaan hari ulang tahun ke-101 tahun HKBP Kernolong. Sehubungan dengan ulang tahun ke-101 HKBP Kernolong pada tanggal 20 September 2020 yang lalu, maka sermon Majelis Tahbisan pada Kamis 1 Oktober 2020 telah menyepakati bahwa kita akan mengadakan Pesta Gotilon atau Pesta Huria perayaan hari ulang tahun ke-101 pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 waktu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tempat di gedung gereja dan rumah warga jemaat. Majelis Tahbisan dan panitia hadir di gedung gereja dan warga jemaat mengikutinya dari rumah. Bentuk pesta, live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Adapun susunan panitia pesta adalah sebagai berikut. Ketua, Sintua Sabar Mananti Parulian Sitompul. Sekretaris, Sintua Riston Maris Situa Pangaribuan. Bendahara, Sintua Marcos Kosmos Hutasoid. Informasi yang berkaitan dengan pesta tersebut akan selalu diperbaharui melalui warta jemaat dan media sosial WhatsApp, Group Week, dan seksi atau kategorial. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. Warta kelima, ucapan selamat ulang tahun. Warga jemaat dan majelis menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun antara tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Warta keenam, warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah-rumah. Dirawat di rumah sakit, 1. Inang Romalina Borunainggolan, istri Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan dari Wik 1, tempat perawatan RSCM Gedung A, kamar 620. Nomor 2, Inang Monika Apriani Nainggolan, istri dari Amang Warincen Simbolon dari Wik 2, dirawat di Rumah Sakit Dr. Suyoto Bintaro, Jakarta Selatan. Warta ke-7, warta keuangan, penerimaan untuk Huria dan untuk pusat berjumlah Rp22.973.089. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Sambil mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi. Puji syukur atas berkat anugerah.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Terima kasih telah beribadah bersama HKBP Kernolong Resort Jakarta. Marilah kita mendengarkan firman untuk kita, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Akan saya bacakan untuk kita. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman. Saudara-saudara, pagi ini kita mendapat sapaan firman yang sering kita dengar pada liturgi pernikahan. Dalam konteks pernikahan, firman menyuarakan kepada pendengar bahwa pernikahan dan keluarga merupakan penetapan Allah. Oleh sebab itu, pernikahan dan keluarga dijalani dalam ruang lingkup kehidupan yang dinaungi oleh penyertaan, perlindungan, dan tuntunan Allah. Firman ini sedianya menjadi suratan abadi bagi setiap keluarga, agar setiap keluarga mengingat bahwa keberadaan, suka duka, dan serba-serbi dari sebuah rumah tangga merupakan bagian dari rangkaian perjalanan umat Allah atau ciptaan Allah
yang tidak pernah luput dari perhatian dan pengasihan Allah. Mengapa? Karena manusia dengan segala keberadaannya, termasuk pencanangan pernikahan, merupakan rancangan dan penetapan dari Allah, di mana kita ketahui bahwa seluruh rencana Allah pastilah akan berlangsung dan berakhir dengan kebaikan. Kita bahkan atas pertanyaan yang selalu hadir, apakah dengan adanya perjalanan rumah tangga yang bergumul hebat, yang sedang mengalami badai, juga dengan kisah-kisah keluarga yang menyedihkan, masihkah kita berkeyakinan bahwa kehadiran sebuah keluarga masih sesuai dengan maksud semula penciptaan, dalam arti bahwa kehadiran dari sebuah institusi keluarga memang masih baikkah adanya? Kita akan segera menjawab, ya, institusi rumah tangga adalah baik karena Allah yang merancang dan mencanangkan. Kebaikan keluarga tidak dibatalkan dengan adanya aneka pergumulan yang menimpa keluarga. Yang menjadi kata kunci adalah apakah setiap pasangan rumah tangga masih mengingat dasar, tujuan, juga prinsip-prinsip yang sedianya mewarnai dan mendasari perjalanan dari rumah tangganya? Apakah kehadiran seorang ayah masih dalam rangka melihat istrinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya, seperti yang kita dengar dalam ayat 23 tadi, ketika Adam benar-benar meyakini, menyadari bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya, sehingga ia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Demikian pula, adakah kehadiran seorang ibu masih dalam kerangka sebagai pendukung yang setara, seperti yang dikatakan dalam ayat 18 dan ayat 20 tadi, yaitu menjadi penolong yang sepadan. Berangkat dari sini, kita memetik pelajaran berharga tentang perjuangan kesetaraan antara ayah dan ibu, yang seterusnya juga mencerahkan kita tentang gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Jika kita mengacu secara kritis dan kreatif kepada Alkitab, maka kita akan mendapat penerangan yang kreatif dan positif terhadap setiap gerakan kemanusiaan yang memperjuangkan hak hidup, termasuk perjuangan kesetaraan, di mana kita ketahui bahwa perjuangan kesetaraan gender juga diikuti dengan aneka
perjuangan hak hidup, hak asasi manusia, hak dari karyawan, hak dari orang yang terbilang memiliki jumlah yang lebih kecil, dan sebagainya. Seterusnya, firman hari ini dapat kita aplikasikan kepada rangkaian kehidupan manusia secara luas. Setelah menyapa tentang hidup keluarga atau rumah tangga, firman hari ini juga menyapa seluruh bangun kehidupan kita, di mana kita juga bisa saja masih diganggu dengan sebuah pertanyaan. Masihkah kehidupan ini memang dicanangkan dengan tujuan yang baik? Masihkah kita mengatakan bahwa kehidupan yang kita jalani dengan segala pergumulan, bahkan kepedihan yang dialami oleh banyak umat manusia, dengan berbagai pergumulan, mulai dari persoalan masyarakat, bencana alam, sampai kepada pandemi yang masih merupakan pergumulan bersama seluruh umat manusia di muka bumi. Kita masih bertanya, apakah kehidupan ini dirancang masih dengan tujuan kebaikan, kebahagiaan manusia, sukacita manusia, sehingga kita boleh melihat kehidupan ini dengan perspektif yang lebih seimbang, tidak hanya dari sisi suram dan sisi negatifnya saja. Sudah barang tentu firman hari ini juga dengan cara yang sama mengajak kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dengan tidak ragu-ragu mengatakan bahwa kehidupan ini adalah untuk kebaikan. Kita akan menjawab dengan jawaban ya. Kita akan mengatakan ya, karena kehidupan ini dirancang oleh Sang Khalik, Tuhan Pencipta, yang merencanakan sesuatu yang baik, sebagaimana kita dengar dalam berita penciptaan. Yang menjadi soal adalah sama seperti pertanyaan kepada pasangan menikah, pertanyaan kepada ayah dan ibu, maka kepada setiap umat Tuhan, kepada setiap anak manusia juga patut dipertanyakan, apakah kita masih mengingat apa tanggung jawab dan peran kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai umat Tuhan yang sudah mengikat perjanjian dengan Dia, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni. Masihkah kita mengingat panggilan hidup sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi mitra Allah, untuk menjadi teman sekerja Allah, untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan sampai ke ujung bumi, di mana kita mewujudkan keselamatan itu secara utuh di dalam diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita, di mana kemudian kita mengetahui bahwa banyak pergumulan yang dialami oleh manusia dan masyarakat, jika kita telusuri, sesungguhnya berasal dari diri kita sendiri, berasal dari perilaku kita karena melupakan
pesan-pesan firman yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhan mencipta kita untuk tujuan kebahagiaan, bahwa Tuhan mencipta kita untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, bukan untuk melakukan yang jahat, bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tuhan mencipta kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan juga mencipta kita untuk tujuan kebahagiaan kita. Apabila kita melupakan pesan dan tujuan dari penciptaan dan penebusan manusia, maka segala sesuatu yang lari dari tujuan itu akan membuat kita tidak tiba pada kebahagiaan dan juga kebaikan yang telah Tuhan canangkan sedari semula. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, biarlah firman hari ini menegaskan kita, menguatkan iman kita bahwa Tuhan itu baik, tujuannya juga baik, mencipta dan menebus kita. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap mengingat pesan firman-Nya. Kehidupan mungkin tidak luput dari kehilapan kekurangan, akan tetapi setiap kali kita mendengarkan sapaan firman-Nya, maka setiap kali kita mengetahui bahwa Tuhan bekerja untuk memulihkan kita, untuk membawa kita kembali kepada tujuan Allah semula. Biarlah kita menikmati dan menjalani kehidupan bersama Allah, di mana kita setiap hari berupaya untuk mengasah kehidupan kita, untuk melatih kehidupan kita, membaharui kehidupan kita, sehingga kita semakin mendekati rancangan dan maksud serta tujuan Allah untuk mencipta dan menebus kita, sehingga kita dilayakkan untuk bersekutu di dalam kerajaan-Nya. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau merancang kehidupan yang luar biasa. Acap kali yang menjadi sumber masalah di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan masyarakat, adalah karena keterbatasan kami untuk memahami maksud-Mu, juga untuk mewujudkan pesan-pesan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu hari ini menopang kami, menguatkan kami, agar kami melanjutkan kehidupan yang seturut dengan maksud-Mu, dan kami tetap mengikuti tuntunan firman-Mu, serta mengandalkan penyertaan dan kekuatan-Mu. Kami membawakan seluruh keberadaan kami, suka duka kami, sukacita kami atas penyertaan berkat-berkat kesehatan yang telah Tuhan karuniakan, dan aneka kebahagiaan yang boleh kami nikmati dalam 1 minggu ini. Kami juga membawakan pergumulan kami, terutama orang-orang yang kami kasihi, yang sedang dalam perawatan dan pemulihan. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka, menguatkan mereka, memberkati segala upaya penanganan agar membawa kesembuhan. Kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan
bagi kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami, di dalam melaksanakan tugas-tugas kami di dalam minggu yang baru yang akan Tuhan karuniakan kepada kami. Lindungi kami dari segala mara bahaya, berikan kepada kami hikmat dan kekuatan untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk menyuarakan keselamatan sampai ke ujung bumi, termasuk juga bagi diri kami, keluarga kami, dan bagi gereja kami. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 121 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia dan jiwaku semua, menyukai hidupku harta milikku semua, terserahkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Atas nama pelayan yang bertugas, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.